Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Nah, anak-anak seperti biasa, Ibu Guru mau ajak kita sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan di PA Anak hari ini. Nah, hari ini yang mau dilatih adalah lagunya judulnya The Joy of the Lord. Anak-anak tahu artinya? Sukacita Tuhan. Nah, lagu ini ada versi bahasa Inggrisnya dan juga ada versi bahasa Indonesianya. Kita akan latih dulu yang versi bahasa Inggrisnya, bait ke-1 dan ke-2. Kemudian kita akan latih juga versi bahasa Indonesianya, bait 1 dan ke-2. Ya, yuk kita sama-sama coba. The joy of the Lord is my strength. 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 He heals the brokenhearted and they cry no more. He heals the brokenhearted and they cry no more. He heals the brokenhearted and they cry no more. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Sukacita Tuhan kekuatanku. Nah, anak-anak, coba kita sama-sama lihat liriknya sebentar ya. Di ayat yang pertama dalam bahasa Inggrisnya berkata apa? The joy of the Lord is my strength. Sukacitaku datangnya dari Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris biasanya ada dua kata yang artinya mirip. Joy dan happy. Tapi kenapa di lagu ini dipilihnya joy bukan happy? Karena biasanya konotasinya berbeda. Kalau happy biasanya dipengaruhi dari keadaan di luar diri kita. Kalau keadaan baik-baik saja, menyenangkan, baru hatiku bersukacita. Tapi kalau lagi susah, gak bisa sukacita. Sebaliknya dengan joy harusnya yang dimaksud dengan joy adalah sukacita yang datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita. Mungkin keadaan tidak sempurna, mungkin keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi hati tetap bisa bersyukur, tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan. Itu perbedaan joy dan happy. Nah, anak-anak kita sama-sama latih sekali lagi lagu ini. Bait ke-1 saja dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. The joy of the Lord is my strength. 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 Sukacita Tuhan ada kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Mari kita sama-sama mau berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati dan bersaat teduh. Bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kekuatan yang baru, untuk penyertaan Tuhan hari demi hari. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kalau kami saat ini sebentar lagi mau juga belajar firman Tuhan, kami mau kembali belajar dari kitab Matius. Tolong kami berikan hati yang mau dibentuk,
hati yang mau belajar. Sehingga ketika Tuhan menegur dosa kami dengan segera bertobat. Ketika kami dalam kesulitan, dalam permasalahan hidup, ketika kami dalam masa-masa yang susah, kami boleh ingat ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Tolong Tuhan pimpin PA Anak kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, siapa yang tahu tema PA Anak kita hari ini apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, kayak berbalik ya. Yang satu berbahagia, kata-katanya berbahagialah yang berduka cita. Bagaimana mungkin lagi sedih, lagi berduka cita, disuruh bahagia. Apalagi nih maksud Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Wah menarik ya, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan dari ucapan berbahagialah yang berduka cita. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagi, menaikkan pujian kepada Tuhan dengan kedua bait baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kita nyanyikan dulu dalam bahasa Inggris dulu ya, baru bahasa Indonesianya. The joy of the Lord is my strength. 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 He heals the brokenhearted and they cry no more. He heals the brokenhearted and they cry no more. He heals the brokenhearted and they cry no more. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Sukacita Tuhan kekuatanku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam PA Anak. Dan hari ini kita akan kembali membahas mengenai khotbah di bukit dari Tuhan Yesus Kristus melalui eksposisi kitab atau Injil Matius. Mari sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami bisa sungguh-sungguh menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami di dalam firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan sama-sama melihat dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima. Mari kita sama-sama melihat dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Anak sekalian, ketika Tuhan Yesus mengajar, ada begitu banyak orang yang ikut. Ada puluhan orang, ada ratusan orang, bahkan mungkin ada ribuan orang yang ikut ke atas bukit itu. Memang di dalam Alkitab tidak dicatat bukit apa yang menjadi tempat Tuhan Yesus mengajar. Tapi kita bisa melihat ada banyak sekali orang, berbondong-bondong orang. Maka Tuhan Yesus mulai mengajar di sana. Dan orang-orang yang datang dari berbagai macam kalangan. Ada orang dari orang Romawi, ada orang dari orang manapun. Tetapi sebagian besar dari mereka yang datang juga
adalah orang-orang Yahudi. Dan ketika Tuhan Yesus di sini mengatakan apa? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maksudnya apa ya? Apakah berarti Tuhan Yesus mengatakan kalau orang sedang sedih, aku sedih karena mainanku rusak. Maka Tuhan mengatakan, oh tenang ya, kamu akan dihibur, nanti akan dapat mainan baru. Begitu? Apakah maksudnya kalau misalkan kita sedih, aku sedih. Kamu kenapa sedih? Mama marahin aku, guru marahin aku, semua orang marahin aku sedih sekali. Oh tenang ya, Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu sedih begini nanti kamu akan mendapat penghiburan. Apakah itu yang Tuhan Yesus maksud? Ternyata yang Tuhan Yesus maksud bukan demikian. Yang Tuhan Yesus maksud bukan waktu kita sedih, mainan rusak, maka Tuhan akan hibur kita. Yang Tuhan Yesus maksud bukan waktu kita sedih, dimarahin mama, maka Tuhan akan menghibur kita. Bukan. Maksudnya bukan ke sana. Ini jauh lebih dalam, jauh lebih urgent, jauh lebih besar makna yang Kristus sampaikan kepada para muridnya. Sehingga waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini, seluruh murid-muridnya kaget. Seluruh orang Yahudi kaget. Kenapa? Karena bagi mereka ini suatu hal yang sulit untuk dimengerti. Oleh orang Yahudi ini satu hal yang sulit untuk dimengerti. Karena di dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat kata bersedih di situ memang tidak terlalu terlihat nuansanya di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa aslinya ini berarti satu kesedihan yang sangat mendalam yang tidak mungkin dihibur oleh manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya memakai istilah mourning. Mourning artinya adalah di dalam konteks kedukaan. Apa itu kedukaan? Kedukaan itu artinya di dalam konteks atau di dalam satu kisah, di dalam satu cerita, di dalam satu peristiwa di mana ada keluarga yang meninggal. Ketika kita melihat ada saudara meninggal, apalagi kalau misalkan ada orang tua yang meninggal, orang yang aku sangat kasihi, orang yang aku sangat cintai, yang aku senang sekali untuk berelasi dengan dia, yang aku benar-benar rindukan. Tetapi sekarang orang itu sudah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Orang itu sudah meninggal dunia. Maka di dalam konteks seperti ini, dalam kisah seperti inilah, orang Yahudi dan kita semua juga akan bersedih luar biasa. Berduka luar biasa. Kenapa? Karena kematian memang satu hal yang menyedihkan. Kematian menyedihkan, lebih menyedihkan daripada mainan rusak. Kematian membuat manusia lebih sedih daripada dimarahin orang. Kematian adalah satu duka yang sangat mendalam karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Seolah-olah kita tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa lagi berelasi dengan dia, tidak bisa lagi mengasihi dia, kehilangan semuanya. Maka di dalam tradisinya orang-orang Yahudi, orang yang berduka semacam demikian, mereka biasanya harus dihibur selama 30 hari. Nah, setiap tradisi, setiap kebudayaan punya masing-masing caranya untuk menghibur orang yang berduka. Nah, untuk orang Yahudi biasanya dalam 7 hari pertama mereka diam di rumah. Tidak kemana-mana. Keluarga yang berduka diam di rumah. Kemudian ada teman-temannya datang, berdoa dengan mereka, memberikan kekuatan, setelah itu pulang. Berdoa dengan mereka, memberikan kekuatan terus. Kemudian ada tradisi lagi yang sampai 30 hari mereka terus dihibur. Datang teman-temannya kepadanya. Aduh, engkau ya, memang engkau sedang berduka. Engkau melihat ya bahwa orang ini sangat baik sekali dalam hidupnya. Dia sudah melakukan ini, dan ini. Wah, dia sangat baik. Dia juga begitu memberkati aku. Maka engkau bisa sabar ya. Engkau bisa tenang ya. Dia sudah bertemu dengan Bapa. Dia sudah meninggal. Maka sekarang engkau harus berdoa untuk keluarga di tempat ini dan seterusnya. Mereka melakukan satu tanda petik seperti ritual, seperti satu tradisi untuk menghibur saudara-saudaranya, untuk menghibur teman-temannya yang sedang berduka. Dan kalau mereka sedang menghibur seperti itu, kalau mereka sedang dihibur seperti itu, apakah duka mereka akan hilang? Tidak. Apakah sedih mereka akan hilang? Tidak. Mereka mungkin bisa mengatakan, oh iya, saya bisa menyadari bahwa memang keluargaku sudah meninggal.
Saya bisa menerima fakta ini, menerima realita ini bahwa keluargaku sudah meninggal. Tetapi tetap ada luka di dalam hati mereka yang tidak bisa diobati. Ada kesedihan di dalam hati mereka yang tidak bisa dihibur karena keluarga yang meninggal. Apalagi kalau keluarga itu adalah misalkan ayah mereka, misalkan orang yang menjadi tulang punggung dari keluarga. Orang semacam ini ketika meninggal dunia mereka sedih sekali karena bukan saja mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Tetapi juga mereka kehilangan pengharapan untuk hidup. Di zaman dulu anak-anak sekalian, ketika mereka hidup, mereka yang mencari nafkah, yang bekerja harus laki-laki. Biasanya ayahnya bekerja, mamanya ngapain? Mamanya di rumah. Bolehkah mamanya keluar bekerja? Bolehkah mamanya cari pekerjaan kemana? Tidak boleh. Mamanya biasanya di rumah memasak, mengajari anak perempuan untuk menata rumah dan sebagainya. Dan ayahnya yang pergi keluar untuk bekerja dan seterusnya. Maka kalau kita melihat anak-anak sekalian, waktu ayahnya meninggal dunia, waktu ayahnya tidak ada lagi, maka kehidupan keluarganya bagaimana? Apakah mamanya bisa bekerja? Tidak boleh bekerja. Maka mereka harus mengandalkan anak laki-laki untuk bekerja. Tapi kalau mereka tidak punya anak laki-laki, mereka sangat sulit sekali hidupnya. Sehingga ketika mereka mengalami kedukaan, bukan saja mereka mengalami satu kesedihan yang mendalam, bukan saja mereka mengalami satu kehilangan yang mendalam, tetapi mereka juga bisa kehilangan harapan untuk hidup. Mereka bisa kehilangan kehidupan yang baik, kehidupan yang begitu makmur, begitu sukses. Mereka bisa kehilangan semua itu dan mereka bisa menjadi orang yang begitu stres, begitu penuh tekanan, begitu penuh dengan segala macam permasalahan, pergumulan karena keluarga mereka meninggal. Maka anak-anak sekalian, orang-orang seperti ini yang dikatakan berduka cita. Berduka bukan sedih saja. Berduka adalah satu kondisi yang begitu memprihatinkan. Satu kondisi yang begitu menyedihkan di dalam kehidupan mereka. Dan orang Yahudi mengerti hal ini. Ketika mereka berduka, penghiburan mereka hanya bisa datang dari teman-teman. Penghiburan mereka hanya bisa datang dari Tuhan yang memberikan penghiburan. Tetapi hanya berhenti sampai di sana. Mereka sadar mereka membutuhkan penghiburan. Tapi apakah mereka bisa kembali lagi dihibur? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tentu bisa kembali lagi dihibur. Tapi yang Kristus Yesus katakan, anak-anak sekalian, berbeda dari pemikiran mereka. Karena yang Kristus katakan bukan sekedar dihibur. Meskipun di dalam bahasa Indonesia dikatakan mereka akan dihibur. Mereka akan dihibur, betul. Tetapi di dalam bahasa aslinya, terjemahannya bukan hanya sekedar dihibur. Karena kalau mereka hanya dihibur, orang-orang Yahudi pun tahu, oh iya kalau saya berduka, teman-temanku pasti akan hibur saya. Tetapi anak-anak sekalian, yang Kristus maksudkan jauh lebih dari itu. Yaitu apa? Mereka akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan mereka bisa menikmati hidup. Ini yang dimaksud dengan hibur. Di dalam bahasa Inggrisnya pakai istilah comfort, anak-anak sekalian. Comfort itu bukan hanya, oh saya tenang-tenang, enak ya, sejuk ya. Tidak, tapi comfort itu adalah kondisi kehidupan mereka yang baik. Kondisi kehidupan mereka yang diberkati. Kondisi kehidupan mereka yang tidak takut menghadapi masalah. Yang punya pengharapan besar untuk hidup. Ini adalah satu kondisi yang sangat baik sehingga mereka bisa memiliki ketenangan dan bisa menikmati hidup. Karena hatinya tenang di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang yang mengalami duka yang begitu mendalam. Tuhan Yesus mengatakan apa? Mereka akan mendapatkan ketenangan untuk hidup. Ketenangan untuk bisa memiliki pengharapan. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Kita perlu lihat anak-anak sekalian. Dari Yesaya 61, kita akan membaca sama-sama. Ayat ini, ayat di dalam Matius ini diambil dari Yesaya pasal yang 61. Yesaya 61, kita akan membacanya ayat yang pertama, kedua sampai ketiga. Bapak akan bacakan ayat pertama, kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Anak-anak kita bisa lihat ya. Di sini dikatakan apa? Ada seorang yang diurapi oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan. Orang ini adalah seorang yang akan memberitakan kabar sukacita kepada seluruh bangsa Israel. Kabar sukacita yang diberitakan kepada mereka. Apa kabar yang diberitakan? Kabar bahwa Israel akan terbebas dari penderitaan. Israel akan terbebas dari jajahan musuh, jajahan bangsa lain, jajahan bangsa yang tidak kenal Tuhan yang menjajah mereka. Anak-anak kita tahu bahwa nantinya Israel itu akan masuk ke dalam pembuangan. Israel akan dijajah oleh bangsa Babel yang kemudian nanti berganti menjadi bangsa Persia. Israel dijajah, dibuang ke tanah Persia, dibuang ke Babel dan tidak pernah kembali sampai 70 tahun kemudian baru mereka balik lagi. Maka kita lihat anak-anak sekalian, ketika mereka dijajah, pergumulan mereka begitu besar. Kenapa begitu besar? Karena mereka menerima janji dari leluhur mereka. Janji diberikan kepada Musa, janji diberikan kepada Daud, janji diberikan kepada bangsa Israel sebelum mereka, bahwa Allah akan memberkati mereka. Allah tidak akan meninggalkan mereka. Allah telah memilih mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Dan tanda dari penyertaan Tuhan itu harusnya apa? Harusnya adalah mereka tidak dijajah oleh bangsa lain. Mereka tahu sekali bahwa kalau Tuhan memberkati mereka, maka mereka akan diselamatkan dari bangsa lain. Mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka ingat zaman Musa, ketika mereka ingat bagaimana Israel keluar dari Mesir dan Mesir kalah. Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut kota Yeriko dan seluruh daerah Kanaan itu direbut oleh Israel. Mereka tahu Tuhan memberkati. Tapi sekarang kalau kita lihat anak-anak sekalian, di zaman itu, di zaman Yesaya menulis ini, kalau dilihat apa yang terjadi. Bangsa Israel sedang di dalam kondisi yang begitu terpuruk, apalagi nantinya mereka akan dibuang ke Babel. Bagaimana mungkin mereka bisa mengingat ada Musa dulu mengalahkan Mesir, tapi sekarang kami dijajah. Seharusnya mereka mengalahkan musuh. Seharusnya mereka bisa merebut tanah perjanjian. Seharusnya mereka menjadi kerajaan yang agung, kerajaan yang besar. Seperti pada zaman Daud dan Salomo. Zaman Daud dan Salomo adalah mereka membuat satu kerajaan yang begitu hebat, begitu besar. Bahkan di dalam zaman Salomo, mereka tidak lagi berperang. Karena seluruh daerah-daerah situ sudah ditaklukkan oleh Salomo. Kerajaan yang begitu didambakan oleh Israel. Kerajaan yang begitu makmur, begitu subur, begitu baik. Mereka berharap mereka bisa memiliki kemenangan dan kemuliaan besar semacam ini. Tetapi justru sebaliknya, mereka diperbudak, diporak-porandakan, dipecah-pecahkan oleh bangsa kafir, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan ini kondisi yang sangat menyedihkan. Di tengah-tengah kondisi perbudakan semacam ini, di tengah-tengah kondisi mereka dibuang semacam demikian, justru Allah memberikan janjinya kepada mereka. Janji pembebasan, janji yang membawa sukacita besar bagi Israel. Janji yang membawa pengharapan yang begitu besar bagi mereka. Bahwa mereka tidak akan diperbudak lagi. Mereka tidak akan dihancurkan oleh musuh mereka. Diporak-porandakan oleh musuh mereka lagi. Tidak. Tetapi Tuhan akan memimpin mereka. Dan Tuhan akan memberikan penolong kepada mereka. Yang membebaskan mereka. Tuhan akan melepaskan mereka dari ikatan perbudakan musuh. Anak sekalian, ini janji yang sangat besar. Ini bukan hanya mereka menghapus duka, menghapus kesedihan hati mereka, menghapus duka cita dalam hati mereka, tidak. Tetapi janji ini akan merubah seluruh hidup mereka dengan pengharapan yang baru yang Tuhan berikan bagi mereka.
Mereka akan menjadi orang bebas, orang merdeka. Anak sekalian, bangsa kita pun pernah mengalami dijajah. Bangsa kita pun pernah mengalami betapa susahnya, betapa orang-orang penjajah itu begitu bersifat diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Membeda-bedakan. Kamu orang Indonesia, kamu gak boleh masuk ke restoran ini ya. Kamu gak boleh masuk ke sekolah ini. Kami orang dari Eropa yang boleh bersekolah di sini. Kamu orang Indonesia gak boleh. Loh, bukankah semua pendidikan itu buat semua orang? Tidak. Orang zaman dulu tidak merasakan ini. Orang Eropa, orang-orang punya kelas tinggi, bangsawan, para pemerintah, para pejabat yang anaknya boleh sekolah. Tetapi yang lain tidak boleh sekolah. Maka di dalam kondisi seperti ini ketika mereka mendapatkan satu pengharapan. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Semua orang boleh bersekolah. Ini satu sukacita besar untuk menyambut masa depan yang penuh harapan. Hal demikian terjadi kepada bangsa Israel. Mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Ingat anak-anak sekalian, beberapa hal. Janji Allah kepada Israel membawa duka cita lenyap. Duka cita, kesedihan karena dijajah, sakit karena dijajah, penderitaan karena dijajah, hilang. Duka cita lenyap. Tapi bukan hanya duka cita, perbudakan pun dihapuskan. Tidak ada lagi memperbudak mereka. Sekarang mereka adalah orang bebas. Orang yang merdeka. Karena Tuhan memberikan kemerdekaan. Yang ketiga, mereka di dalam ayat ini dikatakan apa? Mereka hidup di dalam kebenaran. Ini satu hal yang sangat menarik anak-anak sekalian. Karena tanda dari seorang yang merdeka. Tandanya bukan mereka bisa bebas lakukan apapun. Itu tidak merdeka. Orang yang bebas, orang yang merdeka. Tandanya itu bukan mereka bisa melakukan segala yang mereka inginkan. Tidak, itu bukan merdeka. Bapak ambil satu contoh anak-anak sekalian. Misalkan kita mengatakan bahwa, hore saya merdeka, saya bebas. Oh iya kamu dapat kemerdekaan, iya. Gimana caranya kamu mewarnai kemerdekaanmu? Apa maksudnya engkau merdeka? Saya bebas bisa melakukan segala sesuatu yang saya inginkan. Apa yang kamu inginkan? Saya mau terbang. Hah? Kamu mau terbang? Iya. Saya bebas kan? Iya, kamu memang bebas. Tapi kamu gak bisa terbang. Tidak ada yang bisa melarang saya. Saya mesti terbang. Saya mesti bisa punya sayap untuk terbang. Maka akhirnya saya mau belajar untuk terbang. Anak-anak sekalian, apakah manusia bisa terbang? Tidak. Tapi bukankah manusia bebas? Bukankah manusia kita bisa punya keinginan kita? Tapi apakah keinginan kita akan selalu terlaksana? Apakah kebebasan berarti sama dengan keinginanku terlaksana? Tidak. Karena manusia tidak bisa terbang. Berarti apa? Manusia bebas kalau mereka menjalankan kebenaran. Kebenarannya apa? Manusia tidak bisa terbang. Maka saya tidak berusaha untuk terbang. Saya tidak berusaha pakai sayap di kiri kanan kemudian loncat dari rumah. Tidak. Karena ketika kita lakukan itu kita tidak bebas. Kita mungkin akan jatuh, kita mungkin akan luka, akan mengalami cedera parah dan sebagainya. Tetapi manusia yang hidup di dalam jalan kebenaran. Kebenarannya apa? Ya manusia harus jalan kaki, manusia tidak bisa terbang. Ya manusia harus bekerja, manusia tidak bisa malas-malasan. Maka dengan menjalani kehidupan seperti itu, hidup mereka berubah. Maka ini hal yang ketiga anak-anak sekalian. Hidup mereka menjadi semakin baik. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Dan hal yang keempat adalah mereka bukan hanya hidup dalam kebenaran. Sambil mereka hidup dalam kebenaran. Sambil mereka menikmati cinta Tuhan. Waktu mereka mengerjakan segala sesuatu. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena mereka tahu. Oh Tuhan begitu baik. Saya jalan hari ini kenapa? Karena Tuhan begitu baik. Saya hidup hari ini kenapa? Karena Tuhan begitu baik. Saya lepas dari perbudakan kenapa? Karena Tuhan begitu baik. Anak sekalian, di dalam ayat semacam demikian. Di dalam peristiwa demikian. Di dalam konteks demikianlah. Yang dimaksudkan oleh Kristus. Di dalam Matius pasal yang kelima. Di dalam ucapan bahagia. Apa maksudnya yang Kristus katakan? Apa kaitannya janji Yesaya dengan Matius ini yang Kristus katakan? Kaitannya seperti ini anak-anak sekalian. Kristus mengatakan berbahagialah yang berduka cita karena mereka dihibur. Anak-anak sekalian, ini bukan di dalam arti Kristus mengatakan berbahagialah orang
yang sekarang dijajah oleh pemerintah Romawi karena engkau nanti akan dilepaskan. Tidak. Kristus tidak sedang berbicara mengenai pemerintahan yang terlihat secara fisik. Kristus tidak sedang berbicara mengenai bangsa Israel yang dijajah oleh pemerintah Romawi. Nanti engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Tidak. Tetapi dalam konteks, di dalam pengertian dari Injil Matius. Di dalam pengertian dari Injil Matius. Ini berbicara mengenai dosa. Ini berbicara mengenai kejahatan manusia. Ini berbicara mengenai keselamatan yang Tuhan janjikan. Manusia diperbudak oleh dosa. Manusia diperbudak oleh setan. Manusia diatur oleh mereka. Dan manusia tidak bisa membebaskan diri. Anak-anak sekalian, perhatikan. Dosa bukan hanya bicara tentang tindakan yang buruk. Saya berbohong, oh ya saya berdosa. Saya mencuri, oh ya saya berdosa. Saya melawan orang tua, oh ya saya berdosa. Anak sekalian, dosa bukan hanya tentang tindakan yang buruk. Tetapi dosa itu adalah kuasa yang mencengkeram manusia dan menghancurkan manusia. Sekali lagi ya anak-anak sekalian. Dosa bukan hanya bicara tindakan yang buruk. Tetapi dosa bicara tentang kuasa yang menyengsarakan, yang mencengkeram dan menghancurkan manusia. Maka kalau kita lihat anak-anak sekalian, di dalam kitab Kejadian. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Anak sekalian, mereka betul melanggar perintah Tuhan. Tuhan mengatakan engkau tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi mereka memakannya. Mereka melanggar? Ya. Mereka salah? Ya, mereka salah. Tetapi anak-anak sekalian, dosa tidak berhenti di situ. Apakah ketika mereka melanggar mereka bisa mengatakan, Tuhan, maaf ya, saya melanggar. Lain kali saya tidak akan salah lagi. Lain kali saya tidak akan melanggar lagi. Maaf ya Tuhan ya. Apakah mereka hanya seperti itu? Tidak. Waktu mereka berbuat dosa, mereka menyakiti hati Allah. Kenapa? Karena mereka berontak lawan Tuhan. Aku hidup tidak mau diatur oleh Tuhan. Tuhan kasih perintah, aku tidak mau dengar perintah Tuhan. Aku mau jalankan apa yang menurutku baik. Ini dosa anak-anak sekalian. Dosa artinya apa? Bukan hanya melawan perintah Tuhan. Tapi dosa artinya adalah di dalam hatinya mereka menolak Tuhan. Mereka tidak mau taat pada Tuhan. Mereka berontak lawan Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan inilah yang membuat mereka tidak bisa menikmati berkat dari Tuhan. Anak sekalian, Tuhan begitu baik kepada manusia. Tuhan sudah kasih berkat begitu besar. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, yang kita inginkan adalah meraup, mengambil seluruh berkat Tuhan untuk diri sendiri. Dan kita melupakan Tuhan. Ini yang terjadi kepada manusia. Waktu Adam mengambil buah itu, dia memakannya. Apa yang Adam lakukan anak-anak sekalian? Dia menuduh Tuhan. Dia menuduh Tuhan. Kenapa? Tahu dari mana dia menuduh Tuhan? Karena dia mengatakan, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan ini, gara-gara dia aku berjatuh dalam dosa. Ini perkataan yang sangat kurang ajar dari Adam kepada Tuhan. Bukankah di awal Tuhan mengatakan, aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan engkau. Dan Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam. Waktu Adam lihat Hawa, bagaimana mukanya? Wow, inilah tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Wow, ini satu ciptaan yang sangat indah. Adam mensyukuri berkat dari Tuhan. Adam mensyukuri Hawa diberikan kepada dia. Tapi waktu berbuat dosa apa yang terjadi? Tuhan, gara-gara Tuhan ciptakan Hawa, aku jadi jatuh dalam dosa. Lihat anak-anak sekalian, dosa membuat kita lupa kebaikan Tuhan. Dosa membuat kita melupakan Tuhan. Dosa membuat kita pikir tentang diri saya sendiri. Pokoknya saya jatuh dalam dosa. Salah siapa? Bukan salah saya. Salahnya Hawa. Salahnya Tuhan. Bukan salah saya. Ini perkataan sangat kurang ajar sekali. Dari Adam kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, dia tidak bisa menikmati Tuhan yang baik. Dia tidak bisa menikmati lagi Allah yang memberikan berkat. Dan apa yang terjadi? Selanjutnya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden. Dan ketika mereka keluar, apakah mereka semakin baik? Tidak. Mereka saling membunuh. Kita lihat pembunuhan pertama terjadi. Kain bunuh Habel. Siapa Kain? Siapa Habel? Kain kakak sulung. Habel adiknya. Kakak bunuh adik. Bayangkan
Bukankah kakak harusnya lindungi adik? Bukankah kakak harusnya mengajari adik? Bukankah kakak harusnya memberikan penghidupan, memelihara adiknya? Tapi apa yang terjadi? Kain sebagai kakak justru bunuh adiknya. Dan setelah itu anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Dosa semakin lama semakin besar. Adakah orang yang bisa lepas dari dosa? Adakah satu orang saja yang bisa mengatakan saya kudus tidak berdosa? Saya tidak bercacat. Tidak ada. Tidak ada anak-anak sekalian. Semua berdosa. Semua saling membenci. Semua jahat di mata Tuhan. Kerusakan terus terjadi. Maka anak-anak sekalian kita lihat. Manusia tidak mungkin keluar dari belenggu dosa. Bisakah manusia mengatakan saya mau keluar dari dosa? Saya mau bertobat. Saya tidak mau lagi ikut dalam dosa. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Manusia tidak punya harapan ini. Maka anak-anak sekalian kita lihat ya. Keberdosaan adalah hal yang paling malang. Adalah hal yang paling menyedihkan dari manusia. Karena mereka mengalami kematian rohani. Kematian secara fisik, kematian secara tubuh. Kita melihat ada keluarga yang meninggal, itu sudah membuat kita bersedih. Tetapi anak-anak sekalian, kematian yang lebih menyedihkan, kematian yang lebih membuat kita bersedih adalah kematian rohani. Ketika kita jatuh di dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Anak-anak, kita perlu pikirkan ini. Waktu engkau berdosa, engkau harus tahu bahwa kehidupanmu sedang tidak baik. Kehidupanmu sedang melawan Tuhan. Sedang berontak lawan Tuhan. Dan engkau harus bersedih untuk itu. Engkau jangan bersedih untuk hal-hal yang lain. Jangan bersedih untuk hal-hal yang tidak perlu disedihkan. Tidak perlu ditangisi. Tapi engkau harus bersedih kalau engkau jatuh dalam dosa. Engkau harus menangis kalau engkau berdosa di hadapan Tuhan. Karena engkau sedang melawan Tuhan. Sedang melawan Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, Kristus mengatakan orang-orang semacam ini justru akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan comfort dari Tuhan. Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, perkataan Kristus ini sangat besar. Ini bukan hanya menggenapi janji Yesaya. Janji pembebasan. Janji Mesias yang akan diberikan untuk membebaskan mereka keluar dari perbudakan. Tetapi ini akan menggenapi seluruh rencana keselamatan Tuhan. Dari awal penciptaan sampai kepada nanti akhirnya. Ini akan menggenapi seluruh keselamatan ini. Karena orang berdosa akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang berdosa akan dimerdekakan oleh Tuhan. Orang berdosa akan diambil dosanya oleh Tuhan. Dan ditebus oleh Tuhan. Maka anak-anak sekalian, Kristus menyatakan orang berduka dengan kondisi berdosa ini akan mengalami pembebasan. Bebas dari apa? Bebas bagaimana? Bagaimana mereka bebas? Bebas bahwa dosa tidak akan lagi menjadi kuasa yang mengikat mereka. Mereka tidak akan terhanyut di dalam duka akan dosa-dosa mereka. Anak sekalian, Bapak mau cerita tentang dua tokoh. Yang pertama adalah Simon Petrus. Yang kedua adalah Yudas Iskariot. Anak-anak tahu dua tokoh ini kan? Tahu mereka? Simon Petrus dan Yudas Iskariot. Simon Petrus, coba kalau kita lihat anak-anak sekalian, apakah dia berdosa? Ya, dia berdosa. Apa dosa yang dia lakukan? Ada dosa yang besar yang dia lakukan. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Di mana itu kita bisa lihat? Waktu Tuhan Yesus diserahkan kepada imam besar. Kepada Kayafas dan Hanas. Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali sampai ayam berkokok berbunyi. Anak-anak tahu kisah ini kan? Ya. Lalu apa yang terjadi dengan Simon Petrus? Di dalam Alkitab dikatakan setelah itu Simon Petrus menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia meratapi dosa-dosanya. Dia tahu saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya jahat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu itu. Maka dia menangis. Tapi anak-anak sekalian, tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua itu siapa? Yudas Iskariot. Apa dosanya?
Dia menjual Tuhan Yesus. Ini jahat sekali. Dia menjual gurunya sendiri demi uang. Dia menjual orang yang terdekat dari dia demi mendapatkan uang. Jahat sekali kelakuan daripada Yudas Iskariot. Tetapi setelah dia tahu bahwa Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Tuhan Yesus tidak memukuli tentara-tentara yang menangkapnya. Maka di dalam hatinya dikatakan dia menyesal. Waktu dia menyesal, dia lempar semua uang itu. Dia menangis, dia lempar. Aku tidak mau tanggung darah orang ini. Dia lempar uang itu di depan imam-imam. Tapi anak sekalian, waktu dia meratap, waktu dia menangis karena dosanya itu. Anak sekalian, apa bedanya Petrus dan Yudas Iskariot? Apa bedanya Simon Petrus dengan Yudas Iskariot? Bedanya ini anak-anak sekalian. Yudas Iskariot meratapi dosanya tanpa penghiburan. Anak sekalian, orang bisa menyesal. Saya menyesal, saya sudah bohong sama mama, saya sudah bohong sama papa, saya nyesal. Orang bisa menyesal nggak? Bisa. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa menyesal. Bisa anak-anak sekalian, bisa. Tapi apakah mereka bisa bertobat? Tidak. Apakah mereka mendapatkan keselamatan? Tidak. Seperti Yudas Iskariot, dia menyesal, dia meratapi dosanya, dia lempar uang itu, dia tidak mau ambil uang itu. Tapi anak sekalian, dia tidak mendapatkan pertobatan itu, dia tidak mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Sehingga apa? Dia mati, dia bunuh diri. Mati di dalam dukanya, mati di dalam dosanya itu. Dia tidak tahan, dia akhirnya gantung diri, bunuh diri. Karena tidak dapat pengharapan dari Tuhan. Anak sekalian, manusia yang berdosa tanpa pengharapan dari Tuhan akan berakhir seperti Yudas Iskariot. Dia mati, dia bunuh diri. Tetapi anak sekalian, apa yang terjadi kepada Petrus? Petrus menyesali dosanya. Petrus meratapi dosanya. Tetapi dia dapat penghiburan dari Tuhan. Dia dapat kekuatan dari Tuhan. Sehingga dia menyadari pertobatannya. Dia bertobat. Dia dapat belas kasihan dari Tuhan. Dan ini membuat Petrus berjuang untuk kemuliaan Allah. Tuhan pakai Petrus. Tuhan pakai Petrus mengabarkan Injil. Tuhan pulihkan kehidupannya Petrus. Tuhan topang kehidupannya Petrus. Hari demi hari dia belajar mengabarkan Injil. Belajar berjuang untuk Tuhan. Dan inilah pengharapan yang Tuhan Yesus Kristus katakan. Orang seperti Petrus mendapatkan penghiburan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib memberikan penghiburan bagi dia. Maka itu anak-anak sekalian, ketika kita berduka karena kondisi keberdosaan kita, Kristus akan memberikan kekuatan. Lepas dari belenggu dosa untuk menikmati apa? Cinta Tuhan yang besar. Dari penyesalan dirubah oleh Tuhan. Jadi apa? Merasakan belas kasihan, merasakan anugerah Tuhan. Dan ini tanda kedua dari warga kerajaan Allah. Minggu lalu kita sudah belajar ya, tanda pertama. Tanda pertama itu apa? Tanda pertama itu adalah ketika mereka merasa miskin di hadapan Tuhan. Tanda kedua dari warga kerajaan Allah adalah mereka menikmati besarnya cinta Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekali lagi, karena Kristus mati di kayu salib. Karena Kristus naik ke atas kayu salib. Perkataan ini akan digenapi oleh Kristus ketika dia naik ke atas kayu salib. Berarti anak-anak sekalian, penebusan Kristus menggenapi semua janji. Dan ini menghilangkan ratapan manusia akan dosa. Menghilangkan duka cita manusia yang terdalam karena mereka dihimpit, dijajah, diperbudak oleh dosa. Ini akan hilang. Kematian Kristus membuat kita menikmati sukacita sebagai warga kerajaan Allah. Apa sukacitanya? Menikmati cinta kasih Tuhan. Setiap hari. Kita tidak bisa menikmati cinta Tuhan anak-anak sekalian. Kalau bukan karena Kristus yang mati untuk kita. Kristus yang sudah menebus kita. Kristus yang merubah hati kita. Kristus yang membuat hati kita rindu akan Tuhan. Menyadari keberdosaan kita. Dan melihat anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kita. Anak sekalian, semua orang akan mendapatkan ini. Umat percaya akan mendapatkan ini. Tapi orang yang tidak percaya pada Tuhan tidak mungkin dapat ini. Mereka dibelenggu oleh dosa. Mereka hancur. Mereka tidak punya pengharapan. Seperti Yudas Iskariot. Tapi Kristus memberikan pengharapan. Sehingga kita tidak terus menerus berputar di dalam dosa kita.
Kita tidak terus-menerus berduka di dalam dosa kita. Tetapi kita bertobat dan semakin mengasihi Tuhan. Anak-anak sekalian, coba kita pikirkan. Apa dosamu? Apa yang kau lakukan berontak di hadapan Tuhan? Apa yang kau lakukan menyakiti hati orang tuamu? Menyakiti hati sesamamu? Apa yang kau lakukan? Sudahkah kamu bertobat dari dosamu? Apakah kamu merasakan belas kasihan Tuhan yang mau menerima kamu, yang mau memeluk kamu, yang mau membawa kamu diselamatkan oleh Tuhan dan lepas dari dosamu? Ingat anak-anak sekalian, jangan hidup di dalam dosa. Bertobat sekarang, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Memberikan kasih, anugerah yang besar bagi hidup kita. Anak sekalian, jika engkau warga kerajaan surga, engkau akan tinggalkan dosamu. Engkau akan bertobat, engkau akan kembali kepada Tuhan dan jadi anak yang sungguh-sungguh mencintai Dia dan dipakai untuk berjuang bagi pekerjaan Tuhan. Yang terakhir anak-anak sekalian, Bapak mau cerita dari seorang tokoh. Ini kisah nyata yang hidup sekitar tahun 1900-an. Orangnya mungkin sampai sekarang masih hidup, umurnya sekitar 80-an. Namanya adalah Nicky Cross. Nicky Cross, dia adalah seorang anggota dari geng yang bermasalah di New York, di kota New York. Jadi dari kecil orang tuanya tidak terlalu mengurus dia. Maka di umur belasan, waktu dia remaja, dia dan kakaknya ditaruh di satu tempat di kota New York untuk belajar di sana. Tetapi karena hatinya yang begitu berduka, begitu sedih, hatinya yang begitu marah juga. Karena orang tua tidak banyak pedulikan dia, tidak banyak mengasihi dia, tidak banyak terima dia. Maka anak-anak apa yang terjadi? Dia kabur dari tempat itu dan dia hidup di jalanan. Dia jadi geng di jalanan itu. Dia hidup ketemu dengan berandalan, ketemu dengan orang yang hidupnya tidak karu-karuan, yang hidupnya mabok-mabokan, yang pergaulannya tidak baik. Dia hidup dengan mereka. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik. Dia suka mabuk-mabukan. Dia suka pergi ke jalan-jalan. Dia merampas toko orang. Dia menjarah toko orang. Kemudian dia memukuli orang. Dia berantem dan sebagainya. Hidupnya tidak karu-karuan. Jadi orang yang sangat jahat sekali. Jadi orang yang banyak melakukan hal-hal kriminal. Dan dia menjalani kehidupan dengan penuh kemarahan. Penuh benci. Putus asa. Dia tidak punya harapan ke depan. Hidupnya seperti apa? Ya seperti ini saja. Pokoknya saya ketemu orang, saya pukulin orangnya. Selesai. Hidupnya begitu berantakan anak-anak sekalian. Tetapi ada satu orang bernama David Wilkerson. David Wilkerson mendatanginya. Kemudian mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus menyelamatkan kamu. Ketika Nicky mendengar hal ini, dia langsung tampar pendeta David itu. Dia tampar, dia cekek, kemudian dia jatuhkan pendeta David dan dia pukuli pendeta itu sampai hampir membunuh dia. Nicky begitu jengkel. Apa maksudnya Tuhan Yesus mengasihi saya? Tidak ada orang mengasihi saya, tidak ada orang peduli dengan saya. Orang tua saya pun tidak peduli dengan saya. Apa maksudnya Tuhan Yesus mengasihi saya? Dia marah, dia pukuli orang itu. Tapi akhirnya pendeta itu bisa pergi. Dia pergi, kemudian kali kedua datang lagi bertemu dengan David. Mengatakan lagi, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Dia marah, dia tampar lagi orang itu. Dia pukulin lagi orang itu. Dan pendeta David pergi lagi. Dia terus datang berkali-kali. Sampai satu ketika pendeta David mengadakan satu KKR besar di lapangan. KKR besar. Waktu diadakan KKR besar, Nicky mendengar. Kenapa ya ada keributan di sana? Ada apa ya? Banyak lampu, banyak orang datang. Ada apa ini? Dia pelan-pelan dia datang. Dia coba intip-intip. Dia lihat. Loh, itu kan pendeta yang waktu itu datang. Yang saya pukuli. Hampir mati pendeta itu. Dia mau ngomong apa ya? Apa yang dilakukan? Dia dengar. Dia dengar khotbah itu. Dia dengar firman dari pendeta David ini. Yang terus kabarkan firman. Terus kabarkan firman. Sampai akhirnya dia mulai pelan-pelan percaya. Di malam itu juga. Dia berlutut, dia menangis, dia bertobat. Dia mengatakan, Tuhan aku sudah berdosa.
Dan dia terus memohon kepada pendeta David, tolong saya, doakan saya. Dia bertobat hari itu juga. Dia merasakan dosa yang begitu besar. Dia berseru kepada Kristus memohon penebusan, memohon pengampunan. Dan dia merasakan hal itu. Akhirnya dia merasakan Tuhan terima dia. Anugerah Tuhan menyelamatkan dia. Sejak saat itu dia bertobat. Dia tidak lagi hidup di jalanan. Dia tidak lagi hidup pukul-pukulan dengan gengnya, dengan teman-temannya. Dia bertobat dan dia menjadi penginjil besar. Dia membuat satu rumah penginjilan untuk anak-anak jalanan. Dikumpulkan, dibawa masuk. Diberikan Injil, dikabarkan Injil dan sebagainya. Dia mendapatkan satu penghiburan yang sangat besar. Berjuang sekuat tenaga. Hingga saat ini melayani Tuhan. Kenapa? Karena Kristus mengatakan orang yang berduka cita akan mendapatkan penghiburan. Dari siapa? Hanya dari Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak dipimpin, dipelihara oleh Tuhan, bertobat dari dosa, dan menyadari Kristus sebagai satu-satunya penghiburan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk penebusan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam hati kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap kami untuk sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Bertobat dari segala dosa yang kami lakukan. Dan kami bisa sungguh berjuang untuk mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk PA pada siang hari ini. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai PA selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagus sekali ya anak-anak firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita boleh tambah mengerti lagi dengan perkataan berbahagialah yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mari kita sama-sama merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian The Joy of the Lord. Baik dalam bahasa Inggrisnya maupun dalam bahasa Indonesianya. Mari. The joy of the Lord is my strength. 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 He heals the brokenhearted and they cry no more. He heals the brokenhearted and they cry no more. He heals the brokenhearted and they cry no more. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhanlah kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Dia sembuhkan duka, hapus air mata. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Dia sembuhkan duka, angkat air mata. Sukacita Tuhan kekuatanku. Baiklah anak-anak, demikian PA anak kita hari ini. Sampai jumpa Sabtu depan. Bye.